قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, aqwalul a'immati fi ittiba'is sunnati wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha. Beberapa perkataan para imam tentang mengikuti sunnah, yaitu kewajiban mengikuti sunnah dan meninggalkan ucapan-ucapan mereka yang menyelisihi sunnah. Wa minal mufidi an nasuqa huna ma waqafna alaihi minha aw ba'daha. Dan merupakan hal yang berfaedah, kami akan menyebutkan di sini apa yang kami ketahui dari ucapan-ucapan para imam atau sebagiannya. La'alla fiha 'idhatan wa dhikra liman yuqalliduhum. Semoga saja dengan menukil perkataan-perkataan para imam ini menjadi nasihat sekaligus peringatan bagi orang yang taklid kepada mereka, yang mengikuti pendapat para imam tanpa dalil, tanpa hujjah. Bal yuqallidu man dunahum bidarajatin taqlidan a'ma. Bahkan dia bertaklid kepada yang di bawah para imam itu kedudukannya, derajatnya, dengan taklid buta. Jadi kata beliau di sini, beliau memperingatkan bahwa mereka bukan hanya mentaklid para imam, bahkan di antara mereka ada yang taklid terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Taklid buta. Yang dimaksud taklid buta yaitu seorang mengikuti tanpa ingin mengetahui apa alasannya, apa dalilnya, apa hujjahnya. Ini namanya taklid a'ma. Wa hadha at-taqlid huwa alladhi anahu al-Imam at-Tahawi hina qala. Pada catatan kaki Al-Imam Al-Albani menyebutkan, dan taklid ini, taklid buta ini, inilah yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tahawi ketika beliau mengatakan la yuqallidu illa asabi au ghabi. Tidaklah seorang itu bertaklid sekedar ikut-ikutan tanpa dalil, melainkan dia seorang yang fanatik atau orang yang bodoh. Ini perkataan At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Dan ucapan At-Tahawi ini juga mirip seperti yang diucapkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah. Seringkali beliau mengatakan la yuqalliduni illa saqit, la yuqalliduni illa saqit. Tidaklah seseorang taklid kepadaku melainkan dia akan gugur, dia akan gugur, tidak teranggap. Dan para ulama mengatakan wal muqallidu la yusamma aliman. Seorang yang bertaklid tidak disebut sebagai orang yang berilmu, walaupun dia menghafal Al-Quran Karim, walaupun dia menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia bertaklid kepada seseorang, apakah itu kepada imam atau kepada yang lebih rendah kedudukannya,
Tidak seorang pun dari kalangan para ulama menganggapnya sebagai seorang yang alim. Apa yang dikatakan oleh si fulan itu sudah pasti benar. Apa yang menyelisih fulan itu sudah pasti salah. Tidak ada yang mengatakan kecuali orang yang fanatik atau orang yang bodoh. Wa yatamassaku bimadahibihim wa aqwalihim kama law kanat nazalat minas sama'. Lalu dia berpegang kepada madhab-madhab mereka dan ucapan-ucapan mereka seakan-akan ucapan mereka itu turun dari langit. Yani mereka menyamakannya seperti wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla yaqul, dalam keadaan Allah azza wa jalla berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian mengikuti dari selainnya, dari wali-wali. Namun sungguh sedikit di antara kalian yang mendapatkan peringatan dari hal tersebut. Maka Allah azza wa jalla memerintahkan hambanya untuk mengikuti dalil, mengikuti hujjah. Maka di sini beliau menukil sekian banyak beberapa perkataan 4 imam madhab. Yang pertama Abu Hanifah rahimahullah, dan beliau memulai menyebutkan perkataan Abu Hanifah karena madhab Abu Hanifah adalah madhab yang tertua di antara 4 madhab. Abu Hanifah, kemudian setelah itu Imam Malik bin Anas, setelah itu Imam Syafi'i murid Imam Malik, kemudian setelah itu madhab yang paling muda, yang paling terakhir, yaitu madhab Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Fa'awwaluhum al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Maka yang pertama di antara para imam, yaitu imam-imam madhab, adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan syatta wa ibaratin mutanawwi'atan, di mana murid-murid beliau telah meriwayatkan darinya beberapa ucapan dan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda, kulluha tuaddi ila syai'in wahid, yang seluruh dari ucapan beliau itu mengarah kepada satu hal, wa huwa wujubul akhdhi bil hadis, yaitu kewajiban berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku taqlidi ara'il a'immah al-mukhalifati lahu, dan meninggalkan untuk bersikap taklid, ikut-ikutan terhadap pandangan-pandangan para imam yang menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan untuk bersikap taklid terhadap pendapat-pendapat para imam. Ini para imam, apalagi kalau kedudukannya di bawah para imam ini, lebih tidak diperbolehkan lagi dan diharamkan bagi seseorang mengikuti perkataan seseorang, siapapun dia, apakah itu ustadz, ataukah itu kiai, ataukah dia seorang doktor, profesor, apapun kedudukannya. Apabila dia tidak mengetahui dalilnya, dari mana dia mengambilnya, maka tidak diperbolehkan dia menjadikan itu sebagai pegangan yang dia jadikan sebagai prinsip al-wala wal bara di atasnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, idza sahha al-haditsu fa huwa madhhabi, apabila telah sahih satu hadis maka itulah pendapatku. Itulah pendapatku, kata Abu Hanifah rahimahullah. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi, apabila telah sahih satu hadis maka itulah madhabku.
Ini disebutkan oleh Ibnu Abidin dalam Al-Hasyiyah dan juga dalam risalahnya Rasmul Mufti dari Majmu' Rasail Ibnu Abidin, dan disebut pula oleh Syekh Saleh Al-Fullani dalam Iqadul Himam dan yang lainnya. Dan Ibnu Abidin menukil dari Syarhu Al-Hidayah karya Ibnu Syahnah Al-Kabir Syekh Ibnu Al-Humam, ma nassuhu, yang nasnya berikut ini: idza sahha al-hadits wa kana ala khilaf al-madhhab umila bil hadits. Apabila satu hadis itu sahih dan hadis itu menyelisihi pendapat madhab, maka yang diamalkan adalah hadis. Wa yakunu dzalika madhhabahu, dan itu menjadi madhabnya Abu Hanifah, meskipun beliau tidak mengucapkannya, meskipun di masa hidupnya beliau tidak berpendapat dengannya. Setelah beliau meninggal ternyata nampak pendapat Abu Hanifah bertentangan dengan hadis, maka kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah, apabila telah sahih satu hadis itulah madhabku. Maka mengamalkan yang sahih dari hadis itu adalah madhab Abu Hanifah. Maka beliau tidak mengajak para pengikutnya untuk berpegang kepada setiap ucapan yang beliau katakan. Wala yakhruju muqalliduhu an kaunihi hanafiyan wala yukhriju muqallidahu an kaunihi hanafiyan bil amal bihi. Dan tidaklah mengeluarkan orang yang mengikuti Abu Hanifah dari statusnya sebagai seorang Hanafi yang bermadzhab Hanafi dengan mengamalkan hadis yang sahih. Faqad sahha an Abi Hanifah annahu qala, sungguh telah sahih dari Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila sahih sebuah hadis maka itulah madhabku. Wa qad haka dzalika al-Imam Ibnu Abdul Barr an Abi Hanifah wa ghairihi min al-a'immah. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr dari Abu Hanifah dan yang lainnya dari kalangan para imam. Di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala memberi komentar, qultu, aku mengatakan, wa hadza min kamali ilmihim wa taqwahum. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu mereka dan kesempurnaan takwa mereka. Kesempurnaan ilmu mereka dan kesempurnaan takwa mereka. Haitsu asyaru bidzalik ila annahum lam yuhitu bis sunnati kulliha, di mana mereka mengisyaratkan bahwa mereka tidaklah menguasai seluruh sunnah. Mereka menyadari bahwa pasti ada dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak ketahui, sehingga mereka sudah membuat satu prinsip dalam berislam, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Sehingga ketika nampak suatu saat pendapat beliau bertentangan dengan hadis, maka yang wajib diamalkan adalah hadis dan wajib meninggalkan perkataannya meskipun dia seorang imam. Meskipun dia seorang imam. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu dan ketakwaan. Dan ini merupakan tanda pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada Allah di atas ilmu. Kata para ulama, yang wajib bagi seorang dai jangan mengajak manusia kepada dirinya, namun hendaknya mengajak untuk berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kepada jalan Allah azza wa jal, sehingga yang dijadikan sebagai prioritas utama adalah al-haq, tajarrudil haq, berjalan di atas kebenaran. Adapun manusia, siapapun dia, apapun kedudukannya, setinggi apapun dia, semulia apapun dia di tengah-tengah manusia, pasti ada yang dia ketahui dan yang tidak dia ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sarraha bidzalika al-Imam Syafi'i kama ya'ti, dan ini telah disebutkan secara jelas oleh Imam Syafi'i sebagaimana akan disebutkan nanti.
faqad yaqa'u minhum ma yukhalifu sunnah allati lam tablughuhum, di mana telah terjadi dari kalangan para imam itu sesuatu yang menyelisih sunnah yang tidak sampai kepada mereka. Fa amaruna bitamassuki biha, maka mereka para imam memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah, wa an naj'alaha min madhhabihim rahimahumullahu ta'ala ajma'in, dan kita menjadikan sunnah itu sebagai madhab rahimahumullahu ta'ala. Jadi ketika ada yang bertanya kepada kita, madhabmu apa? Jawab, madhab saya adalah madhab ahli hadis. Dan kalaupun dia mengatakan madhabku Syafi'i, madhab Syafi'i senantiasa mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah. Seorang mengatakan madhab Hambali, madhab Hambali, Al-Imam Ahmad senantiasa mengajak para pengikutnya untuk berpegang teguh kepada sunnah. Demikian pula para imam-imam yang lainnya. Ucapan Abu Hanifah yang lain rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak dihalalkan bagi siapapun untuk mengambil ucapan kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami menjadikan itu sebagai pendapat kami, dari mana sumber, dari mana rujukan yang dengannya kami jadikan itu sebagai pendapat kami. Kata beliau, tidak halal. Tidak halal. Beliau tidak mengatakan wajib bagi para pengikut untuk mengambil ucapanku. Siapa yang tidak berpegang kepada ucapanku maka dia sesat. Enggak, sama sekali tidak. Beliau bahkan mengatakan tidak halal bagi siapapun mengambil ucapan kami dalam keadaan dia tidak mengetahui dari mana rujukan atau dalil yang dengannya kami menjadikan itu sebagai pendapat kami. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Al-Intiqa fi Fadail Thalathatil A'immatil Fuqaha. Ibn Al-Qayyim juga menyebutkan dalam I'lamul Muwaqqi'in, dan yang lainnya. Di sini beliau banyak menyebutkan rujukan dari ucapan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ini. Lalu di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, qultu, aku berkata, fa idza kana hadha qaulahum fi man lam ya'lam dalilahum, apabila ini ucapan mereka terhadap orang tidak mengetahui dalilnya, falaita syi'ri madza yaquluna fi man 'alima anna ad-dalila khilafu qawlihim. Falaita syi'ri, ini ucapan laita syi'ri itu asalnya laitani sya'artu. Makna dari ucapan laita syi'ri yaitu laitani sya'artu. Ya, dan ini ucapan yang biasa diucapkan oleh bangsa Arab yang menunjukkan heran, itu rasa heran terhadap sesuatu. Nah, ini ucapan mereka terhadap orang yang tidak mengetahui dalil. Tidak boleh mengambil pendapat Abu Hanifah kalau dia tidak mengetahui apa dalilnya Abu Hanifah. Lalu apa perkataan mereka terhadap orang yang sudah mengetahui bahwa dalil menyelisihi pendapat mereka? Pendapat Abu Hanifah misalnya jelas-jelas menyelisihi dalil, tapi dia masih berpegang kepada pendapat itu juga, ya, jelas menunjukkan kebatilan. Kalau tidak mengetahui dalilnya saja Abu Hanifah tidak menghalalkan, apalagi kalau jelas-jelas sudah menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma afta bi khilafid dalil, lalu dia berfatwa yang menyelisih dalil. Fata'ammal fi hadhil kalimah, maka perhatikanlah kalimat ini. Fa innaha wahdaha kafiyatun fi tahtim at-taqlidil a'ma. Karena sesungguhnya ucapan ini saja, perkataan Abu Hanifah ini saja, perhatikan ini ikhwan, ucapan Abu Hanifah, la yahillu li ahadin
ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi siapapun mengambil ucapan kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami berpendapat dengan pendapat itu, yakni sumbernya, rujukannya, dalilnya. Ucapan ini, kata beliau, sudah cukup untuk menghancurkan dan merobohkan taklid buta dalam beramal, dalam berislam. Walidzalika ankara ba'dul muqallidati minal masyayikh nisbataha ila Abi Hanifah haitsu ankartu alaihi ifta'ahu biqaulin li Abi Hanifah lam ya'rif dalilahu. Oleh karena itu ada sebagian orang-orang yang taklid dari kalangan masyayikh, mereka mengingkari penisbatan ucapan ini kepada Abu Hanifah. Mereka tidak percaya kalau Abu Hanifah mengucapkan ini. Dalam keadaan banyak sekali dari kalangan para ulama, bahkan dari tokoh-tokoh yang bermadhab Abu Hanifah menukil perkataan Abu Hanifah ini, menukil perkataan Abu Hanifah. Namun karena taklid buta terhadap pendapat-pendapat Abu Hanifah, mereka mengingkari bahwa ini diucapkan oleh Abu Hanifah. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Abu Hanifah, haramun ala man lam ya'rif dalili ay yuftiya bi kalami. Diharamkan bagi orang yang tidak mengetahui dalilku lalu dia berfatwa dengan mengambil pendapatku. Haram. Abu Hanifah mengharamkan. Terus pokoknya Abu Hanifah mengatakan demikian. Orang-orang Syafi'i, bermadzhab Syafi'i mengatakan, pokoknya Imam Syafi'i, apa yang dikatakan Imam Syafi'i pasti benar. Ya. Itu sama dengan orang-orang yang fanatik, yang muta'assib pada zaman-zaman kita sekarang ini. Pokoknya Syekh Fulan mengatakan pasti benar. Dia tidak mengetahui apa dalil Syekh tersebut. Pokoknya kalau Ustadz Fulan mengatakan pasti benar sudah. Yang menyelesaikannya pasti batil. Dia tidak mengetahui apa dalilnya, apa hujahnya. Sama keadaannya. Orang-orang yang berpegang kepada suatu secara buta, tidak ada yang melakukan itu kecuali asabi, seorang yang fanatik, atau seorang yang ghabi, orang yang tolol, bodoh. Adapun seorang yang mengikuti sunnah, seorang sunni salafi, mengikuti dalil. Wa zada fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Abu Hanifah mengatakan, fa innana basyarun, sesungguhnya kami ini hanyalah manusia biasa. Naqulul qawla al-yawm wa narji'u anhu ghadan. Hari ini kami bisa mengucapkan satu pendapat dan keesokan harinya kami rujuk dari pendapat itu. Kami menarik kembali ucapan itu. Karena kadang-kadang ketika mengeluarkan satu pendapat, lalu di hari berikutnya datang kepadanya dalil, datang kepadanya hadis, maka dia pun merubah pendapatnya. Oleh karena itu seringkali kita mendapati pendapat para imam ada dua riwayat atau ada dua pendapat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikenal dengan qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa para imam tidak menghendaki para pengikutnya untuk bersikap taklid terhadap setiap apa yang mereka ucapkan. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.